Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar surah Al-Baqarah dan insyaallah pada hari ini kita sampai ayat terakhir 242 ya. Maka insya Allah hari ini kita akan mulai ayat 243. Sebentar ya, ada sedikit settingan yang harus Ane selesaikan. Baik. Silakan baca Pak Edi ya. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Qala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna Allaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam taro, apakah kalian melihat kepada orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka dan mereka jumlah mereka ribuan takut akan kematian. Maka Allah berkata kepada mereka, matilah, semua kemudian Dia menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memiliki keutamaan atas manusia, tetapi Bukan keutamaan tapi karunia ya, karunia atas manusia. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia atas manusia, sedangkan mereka kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Nah. Alif huruf istifham, lam harfu nafin wa jazmin. Lam harfu nasbin wa jazmin. Bukan nasbin, harfu nafin wa jazmin. Lam harfu nafin wa jazmin. Fi'il madhi. Fi'il mudhari majzumun bilam. Tanda jazmnya membuang huruf illat ya. Ataro fi'il mudhari majzumun bilam Failnya anta ya. Kalau ini failnya anta. Anta ilal ladina jar majrur, kharaju fi'il madhi, fa'ilnya al-wawu, min diyarihim, min diyari jar majrur, him sebagai mudhof ilai, wa harfu atfin, hum mubtada, ulufun khobarnya, hadarul maut, hadaro adalah maf'ul bi. Maf'ul dari mana, Pak? Menjelaskan alasan. Hal-hal ya. Hadarul maut karena takut matinya maf'ul min ajli. Maf'ul li ajli, hadarul maf'ul li ajli, al-mauti sebagai mudhof ilai, fa harfu jawab, fa atfin, harfu atfin gitu kan. Qala fi'il madhi, lahum jar majrur, Allahu adalah fa'ilnya,
Ya, lafzul Mutu jalalah sebagai fa'il ya. Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, mutu fi'il amar, domirnya al-fa'ilnya, wawu adalah al-fa'ilnya, wawu fa'ilnya, summa harfu atfin, ahya fi'il madi, domirnya kembali ke Allah, Fa'ilnya bukan domir. fa'ilnya kembali ke Allah, hum adalah maf'ul bih. Inna harfu taukid wa nasbin, Allah isim daripada inna, lagu khobar inna, fadlin itu mudhof ilaih Ustaz ya. Fadlin yang untuk film. Mudhof ilaih. Fadlin mudhof ilaih, ala nasi jar majrur, wa harfu atfin, lakinna harfu Full istidrak. huruf ya, huruf istidrak. Aktaro adalah isimnya daripada lakinna, an-nasi mudhof maf'ul bi, mudhof ilaih, Untuk ilaih. la harfu nafi, nafiin, yaskurun fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya. Ya, al-wawu sebagai fa'il. Nah, jumlah dari la yashkurun Jumlah dari bagian khabarnya. turun adalah khabar daripada lakinna. Nah, Alam ta'lam ya ayyuha rasulu isotal ladina fardihim wa manazilihim wa hum ulufun kafirotun nah, khosiatun baik, khosiatul khasyatal mauti. khosiatal mauti minat ta'u ta'una minat ta'unin au awil Ini kitali dong kan ada huruf jar. minat ta'uni ya, Iya. minat ta'uni awil kitali faqala lahumullahu mutu famatu Daf'atan wahidah. daf'atan wahidatan ukubatan ala firo Firarihim. ala firorihim min qadrillahi thumma ahyahumullahu ta'ala ba'da Muddatin. muddati Muddatin. muddatin li liyastufu Liyastaufu. liyastaufu ajalihim Ajalahum. ajalihim wa Ajalahum. ajalahum waliyat Waliyat ta'izu. waliyat ta'ibu Wayatubu. wayutubu Wayatubu. wayatubu innallaha lahu fadlin azim alan nasi bini Ini amihil kasirati. amihi al kasiroti walakinna aksaron nasi la yaskuruna fadlallahi alaihim. Artinya, apakah wahai Rasul, apakah kamu mengerti kisah orang-orang yang baru keluar dari kampung mereka ya? Faru itu lari ya, bukan keluar. Lari dari ardihim, Dari tanah mereka dan rumah mereka. kota mereka dan rumah mereka, dan mereka jumlahnya ribuan. Nah, Mereka takut kematian dari Ta'un. dari Ta'un dan
peperangan. Dan maka Allah berkata kepada mereka, matilah kalian, maka mereka mati dengan sakit Kekuatan wahid itu ya suara ya. sekaligus gitu. Sekaligus akibat dari mereka keluar dari Mereka lari. mereka lari ya, mereka lari dari ketentuan ketetapan Allah. Kemudian Allah menghidupkan mereka sesudah periode itu. Dalam beberapa waktu gitu ya. Setelah beberapa saat. Agar mereka menerima ajal mereka. Mereka menerima ajal mereka dan mereka mengambil pelajarannya. Mengambil pelajaran dan mereka kembali bertobat ya. Bertobat. Nah. Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan yang besar atas manusia dengan nikmatnya yang banyak. Akan tetapi sebagian besar manusia tidak mensyukuri nikmat Allah atas mereka. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dan mereka jumlahnya ribuan karena takut mati. Maka Allah pun berkata kepada mereka, matilah kalian, dan mereka pun mati. Kemudian Allah menghidupkan kalian, sesungguhnya Allah Maha memiliki karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, tidak pandai bersyukur. Ayat ini bercerita tentang kaum yang keluar dari rumah mereka. Dan mereka jumlahnya ini ribuan. Dan tujuan mereka lari atau keluar dari rumah mereka itu adalah karena takut dari wabah taun. Atau mereka takut dari perintah untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu alam ya, siapa umat yang dimaksud, karena tidak dijelaskan di tafsirnya. Namun pelajaran yang bisa kita ambil ya dari ayat ini, dan ini ya terjadi kepada kita saat ini. Ya. Ketika wabah menimpa suatu tempat, maka aturan syariat adalah orang-orang yang tinggal pada daerah tersebut tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar wabah itu tidak menyebar ke daerah yang lain. Begitupun orang dari luar daerah tersebut tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Ya, supaya dia tidak terkena wabah. Namun apabila seseorang sudah tahu misalnya daerahnya ada wabah, lalu keluar ya dengan bebasnya sehingga akhirnya tersebar kemana-mana, maka dia termasuk yang akan menanggung dosanya. Dan ini yang menimpa kita saat ini ya. Qadarullah ma syaa fa'ala. Di mana sekarang ada wabah COVID, maka ya anjuran untuk melakukan lockdown atau pemerintah kita mengambil kebijakan PSBB ini merupakan anjuran yang harus ditaati. Karena memang ya dalam Islam ini apabila ada wabah pada suatu tempat, maka pergerakan orang-orang itu dibatasi agar wabah ini tidak menyebar kemana-mana. Dan ini Masya Allah menunjukkan bahwasannya ajaran Islam ini sudah sangat lengkap. Ya. Ibaratnya ini mulai dari ya urusan kamar mandi sampai urusan wabah ini sudah diatur dalam syariat kita. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam ajaran yang menyeluruh. Bukan ajaran yang hanya mengatur
sebagian sendi kehidupan. Bahkan seluruh sendi kehidupan yang dihadapi oleh manusia, itu semuanya sudah ada ajarannya, sudah ada tuntunannya dalam Islam. Ya. Sekali lagi ini menunjukkan betapa agama Islam ini merupakan agama yang sangat lengkap ajarannya. Semuanya diatur. Semua urusan manusia ini diatur. Ya, nah. Kemudian yang kedua yang juga dilarang adalah lari dari peperangan ya. Lari dari peperangan ini termasuk perbuatan haram. Beda halnya kalau mundur karena strategi ya. Mundur karena strategi ini tidak masalah. Tapi kalau lari dari peperangan, tidak mau diajak berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika berperang ya lari mundur karena takut menghadapi musuh, maka ini perbuatan pengecut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Masya Allah ya, ayat ini ya benar sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Dan ini kenyataan yang kita ya terima. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat pada diri kita sendiri ya. Jangan menunjuk orang lain, tapi kita muhasabah, lihat diri kita. Seringkali kita ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau bersyukur, Masya Allah, nikmat Allah yang ada pada diri kita sangatlah banyak. Yang kalau sekiranya kita berusaha untuk menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah berhasil untuk menghitungnya. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sejatinya kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, misalnya menolong kita saat kesulitan, kita akan berterima kasih kepadanya. Padahal itu hanya 1-2 kebaikan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ribuan nikmat yang kita sendiri tidak akan mampu menghitungnya. Tentu kita lebih wajib lagi untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih wajib lagi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara menjadi hambanya yang taat, yang melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah mudahkan kita menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjutkan. Ya, Umida silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan kalian berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-wawu harfu atfin, qatilu fi'lu amrin, al-wawu sebagai fa'ilnya, fisabili jar majrur, awahu latfu jalalah sebagai mudhof ilai, al-wawu harfu atfin, i'lamu fi'lu amrin, al-wawu sebagai fa'ilnya, anna harfu taukidin wa nasbin, awahu latfu jalalah sebagai isim anna, sami'un khobar anna, alimun khobar anna, khobar sani. Tafsirnya, wa qatilu ayyuhal muslimuna al-kuffaro linasroti dinillahi. Wa'lamu annallaha sami'un li'awalikum alimun biniyatikum
wa a'malikum. Dan wahai kaum muslimin, perangilah orang-orang kafir untuk menolong agama Allah. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kalian katakan dan Maha mengetahui dari niat-niat dan perbuatan kalian. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa fika barokah Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'aliim. Dan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Jadi ayat ini berkenaan tentang perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna jihad ini punya dua makna. Ada makna umum, ada makna khusus. Yang makna khususnya ya kita berperang secara fisik ya melawan orang-orang kafir. Ya. Mana yang kedua yaitu berperang secara non fisik, misalnya berperang secara ideologi. Ya kita berusaha mencegah bagaimana agar kebudayaan orang kafir ya tidak masuk kepada kaum muslimin. Kita menjauhi semua adat istiadat dan kebiasaan yang merupakan ciri khas orang kafir. Ya, ini makna jihad. Ya. Jadi jihad itu tidak selalu dibawa ke makna ya perang secara fisik, tapi juga bisa perang secara ideologi. Dan memang justru ini yang lebih berbahaya ya. Di zaman sekarang ini perang secara ideologi atau yang dikenal sebagai ghazwatul fikri, perang pemikiran, ini yang berbahaya. Karena betapa banyak anak-anak muda ya, kaum muslimin yang akhirnya luntur keislamannya karena adanya perang pemikiran ini. Mereka diberikan tayangan-tayangan ya film, kemudian poster-poster, kemudian materi-materi, tulisan-tulisan yang mengajak mereka untuk membenci agama mereka sendiri. Dan memang dampaknya luar biasa. Betapa banyak kita lihat orang yang KTP-nya Islam, lahir di keluarga Islam, tapi tidak menunjukkan keseharian itu, ya, tidak sholat, tidak puasa, ya. Dan ini adalah hasil dari perang pemikiran. Dan kita harus waspada dari dua bentuk ya peperangan ini, baik peperangan fisik maupun peperangan ideologi, perang pemikiran. Dan kita ya bagi yang sudah menikah tentu menjadi kewajibannya membentengi ya istri dan anak-anaknya dari pemikiran ya orang-orang kafir yang buruk yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. Sekarang Aldi ya. Aldi? Cek. Ya. Aldi. Kedengaran. Putus-putus Aldi. Nanti dulu Aldi ya. Cek, Suara tembak. kedengeran nggak, Cang? Putus-putus. Coba. Cek. Yang lain dulu aja ya, Afwan. Udah. Yang lain dulu. Ummu Farhan ya. Silakan Ummu Farhan. Baik. Oh, Ibu Dahilis belum ya? Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaghbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang Bukan memberi siapa ini, mah ini bukan pertanyaan. Oh. Ini pertanyaan. Jadi mana siapa? Siapa bukan siapakah? Siapa saja gitu. Siapa saja Oh, siapa saja. yang memberikan Allah pinjaman yang baik. Siapa saja yang memberikan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya yang banyak. Maka Allah akan berinya kepadanya, maka Allah akan melipat gandakannya. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan. Dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi man apa di sini Ustaz? Mubtada? Iya, ini isim mausul. Isim mausul Isim sebagai syarat mubtada. ya. Oh, Isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Zalladzi jar majrur Ustaz. Za emang huruf jar. Za itu bukan huruf jar ya. Za itu isim isyarah. Kan kalau haza itu sebenarnya isim isyarah cuma za-nya aja kan, haknya huruf tanbih. Nah ini za-nya isim isyarah sebagai khobarnya. Jadi man-nya mubtadanya. Oh afwan, ini kalau kita lihat lagi kan, kalau kalimat kayak gini tuh manja kayak maza ya gitu ya. Maza taf'al, manja berarti ini benar istifham ya, afwan. Jadi man-nya tadi isim istifham sebagai mubtada, za-nya isim isyarah sebagai khobar gitu ya. Baik. Oh, isim isyarah sebagai khobar. Man isim isyarah sebagai siapa tadi? Isim istifham sebagai mubtada. Za isim isyarah sebagai khobar. Alladzi badal Ustaz jadinya. Kok badal? Alladzi isim mausul ya. Isim mausul sebagai apa Ustaz? Sifat. Kan siapa? Naat. Ini kan artinya yang gitu kan. Oh. Jadi dia naatnya. Isim mausul sebagai naat. Yuqridu fi'il madi. Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bihi. Qardan maf'ul mutlak ya Ustaz ya. Yuqridullah. Ini mah apa namanya? Maf'ul bi ya. Apa Ustaz? Maf'ulun bi. Maf'ul bi boleh. Maf'ul bi boleh. Maf'ul bi hasanan naat. Fa harfu jawab. Harfu jawab. Iya Ustaz ya. Yudha'ifa fi'lun mudhari al-ha'u sebagai maf'ulun bi. Lahu jar majrur ad'afan maf'ul mutlak katsiratan na'at. Wa harfu atfin Allahu lafzalala sebagai mubtada. Yaqbidu fi'lun mudhari Allah sebagai fa'il. Wa harfu atfin yabsutu maktuf ke yaqbidu. Wa harfu atfin ilahi jar majrur turja'una fi'lun mudhari majhul al-waw sebagai naibul fa'il. Manzallazi yanfiqu fi sabilillah infaqan hasanan. Yunfiqu ya, bukan yanfiqu, tapi yunfiqu. Yunfiqu. Manzallazi yunfiqu fi sabilillah infaqan hasanan ihtasaban lil ajri Ustaz. Ihtisaban, lil ajri. Ihtisaban lil ajri fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan la tahsa min sawabi. La tuhsa min sawabi wa husnal jazai. Wa husnil jazai. Wallahu yaqbidu wa yabsutu fa anfiqu wala tabalu
fa innahu huwar razzaqu yudayyiqu ala man yasha'u min ibadihi fil rizqi wa yusi'ahu ala akharina lahul hikmatul balighatu fi dzalika wa ilaihi wahdahu turja'una ba'dal mauti fayujazikum ala a'malikum. Siapakah yang memberikan infak, siapakah yang berinfak di jalan Allah dengan infak yang baik, ihtisaban, Ihtisaban karena mengharapkan. Mengharapkan pahala, balasan, maka akan dilipat gandakan kepadanya akan dilipat gandakan kepadanya yang banyak. Ya, dengan pelipat gandaan yang banyak. Dengan pelipat gandaan yang banyak. La tuhso tidak dibatasi. Tidak dibatasi kepada pahala, Ustaz. Ya, jadi tidak pahala dan balasan yang tidak terbatas gitu aja. Tidak dibatasi kepada pahala dan kebaikan yang terbatas. Ya, ngartinya dari belakang aja. Kan Allah akan melipat gandakan dengan gandakan banyak berupa pahala dan balasan yang baik tanpa batas gitu. Allah akan melipat gandakan dengan penggandaan yang banyak dan dengan pahala dan kebaikan yang tidak dibatasi. Allah menyempitkan dan menyempitkan dan melapangkan, maka berinfaklah wala tabalu. Tabalu apa tadi? Wala tubalu itu artinya janganlah kalian pedulikan. Ya maksudnya mau dikit, mau banyak, jangan pedulikan. Fa innahu huwar razzaqu, maka sesungguhnya Allah memberi rezeki pada kalian. Yudayyiku menyempitkan terhadap siapa yang dihendaki dari hambanya dalam rezeki. Wa yusi'ahu, dan melapangkan atas yang lainnya. Lahul hikmatul balighatu, baginya kebijakan, hikmah, baginya kedudukan dilebihkan atas demikian. Gimana Ustaz? Hikmah itu ya hikmah. Baginya hikmah. Ya, baginya hikmah. Al-balighah, hikmah tanpa batas gitu ya. Baginya hikmah tanpa batas. Dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan sesudah kematian kalian. Maka Allah akan membalas atas perbuatan-perbuatan kalian. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa saja orang yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya dengan pelipat gandaan yang banyak. Dan Allah menyempitkan rezeki dan juga meluaskan rezeki. Dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ayat ini menunjukkan bahwasannya siapa saja yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini seakan-akan seperti meminjamkan ya kepada Allah pinjaman yang baik. Ya. Kalau kita meminjamkan uang kita misalnya kepada orang dan orang itu merupakan orang yang baik, maka ketika dia mengembalikan uang, ya dia akan memberikan kelebihannya. Dan yang semacam ini boleh ya. Jadi kalau misalnya kita meminjamkan orang, kemudian ketika
orang tersebut mengembalikan hutangnya kepada kita, kemudian dia lebihkan sebagai bentuk terima kasih, sepanjang itu tidak disyaratkan di awal, maka ini bukanlah riba. Bahkan itu dianjurkan, ya, karena ini masuk ke dalam hadiah. Tapi kalau misalnya disebutkan di awal, ya, aku pinjamkan kepadamu 1 juta, kembalikan 1.500.000, nah ini nggak boleh. Ya, dan diperbolehkan itu aku pinjamkan kepadamu 1 juta, tolong kembalikan ya sebanyak 1 juta juga. Lalu kemudian ketika dia sudah punya rezeki, kemudian kembalikan kepada kita, ya misalnya 1.200.000. Maka kelebihan 200.000 ini tidak dihukumi sebagai riba karena tidak disyaratkan di awal. Bahkan dia adalah sebagai hadiah. Nah, kalau manusia saja yang punya kebaikan bisa memberikan kita kelebihan dari apa yang kita berikan, apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la, ya, maka Allah akan memberikan ganti yang berlipat-lipat, melebihi apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa harta kita akan habis kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita akan berkurang kalau kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan ganti dengan berlipat-lipat dari apa yang telah kita infakkan. Tapi jangan juga kita punya niat berinfak atau bersedekah dengan niat supaya harta kita berlipat ganda. Jangan juga seperti itu. Karena kalau niatnya murni seperti itu, khawatirnya ini termasuk tidak ikhlas dalam bersedekah. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya adalah niat dunia semata, ya. Jadi kalau perasaan itu ada dalam hati, ya, segera singkirkan. Kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak, maka niatkan ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kalau ada rezeki lebih, rezeki berlipat ganda setelahnya yang kita dapatkan, maka kita bersyukur. Ya alhamdulillah, kalau enggak pun enggak masalah. Ya. Tapi kalau dengan sebab kita bersedekah, lalu kita menunggu-nunggu kapan nih ada rezeki yang bertambah, rezeki berlipat, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas dalam bersedekah. Ini hati-hati, ya. Memang bedanya tipis. Bedanya tipis antara ikhlas karena Allah atau kita bersedekah hanya demi mengejar dunia. Jadi jangan usah khawatir rezeki kita akan habis, uang kita akan berkurang dengan bersedekah. Insya Allah Allah akan ganti, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi tidak mesti ya gantinya ini di dunia. Malah bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia lebih bahagia kalau gantinya ini di akhirat. Ya. Dia lebih bahagia kalau sedekahnya ini menjadi penolongnya nanti di akhirat. Ini menjadi pemberat timbangan amalnya nanti di akhirat. Adapun kalau dia dapat di dunia juga, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan bersyukur. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah dengan dengan kemahakuasaannya menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan meluaskan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ini hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kerja keras setiap hari tapi nggak kaya-kaya, sementara ada orang yang santai tapi bisa kaya raya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kita sebagai seorang muslim ya harus menerima ketetapan, ya, tentunya setelah berusaha kita mencari rezeki, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberi kita rezeki yang banyak, maka kita bersyukur dengan cara banyak bersedekah. Allah memberikan rezeki kita sedikit, kita pun bersabar, bersyukur atas nikmat Allah. Karena ya setiap kedudukan manusia itu ada cobaannya. Jangan dikira kalau orang banyak uangnya, lalu lancar semua urusannya, bahagia kehidupannya. Belum tentu. Bisa jadi dia memang bagus dalam masalah rezekinya. Tapi bisa jadi dia diuji dari jalan yang lainnya. Sementara misalnya kita, ya, seorang muslim, misalnya diuji dengan harta yang tidak banyak. Tapi misalnya kita ya diberi rezeki dari jalan yang lain. Misalnya anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya,
dia punya tetangga yang baik, kemudian urusan kita dimudahkan, maka kita wajib bersyukur dalam setiap keadaan, karena setiap orang itu pasti ada ujiannya. Ya banyak, maka semua kehidupannya itu lancar. Ya bisa jadi mungkin dia memang ya lancar dari sisi harta, tapi bisa jadi anak-anak dia punya masalah dengan anak-anaknya, punya masalah dengan istrinya, punya masalah dengan tetangganya, dan yang lain-lain. Intinya apapun yang Allah tetapkan untuk kita, kita harus terima. Ya. Karena intinya bukan saat kita di dunia. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Justru ini intinya. Mau kita kaya, mau kita miskin, justru yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan ya amalan kita di akhirat nanti. Justru ini adalah intinya. Ya, nah. Ya, silakan Bu Reni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada pemuka-pemuka dari Bani Israel setelah masanya Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, utuslah kepada kami seorang raja, maka kami akan berperang di jalan Allah. Nabi berkata, apakah apa namanya ya? Ini nabinya Nabi Musa ya. Musa ya. Ini hal asaitum itu apa sih? Oh, apakah kalian mengharapkan gitu ya? Kalau apakah kalian mengharapkan jika perang diwajibkan kepada kalian, lalu kemudian kalian tidak berperang? Mereka berkata tidak ada bagi kami gitu ya. Tidak ada bagi kami. Ini kalau kayak gini maksudnya mereka berkata, bagaimana kami tidak mau berperang jalan Allah, padahal bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah, padahal mereka telah mengusir kami dari padahal kami telah diusir. Gitu. Oh, kami telah diusir ya. Padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Dan ketika diwajibkan kepada mereka untuk berperang, mereka mereka berpaling. Ya. Mereka berpaling kecuali sedikit dari mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ini alam itu dipisah apa disatuin ya Ustaz? Alam. Al-Hamzah. Boleh dibilang hapus Jasmine boleh. Atau ya. Hamzah istifham. Iya. Al-Hamzatu isim istifham, lam harfu jazm, taro ini fi'il mudhari majzum bilam, ilal mala'i jar majrur, mim bani jar majrur, Israila mudhaf ilaih, mim ba'di jar majrur, Musa mudhaf ilaih, id dzaraf, qalu fi'il madhi wawu sebagai fa'il, linabiyyin jar majrur, lahum jar majrur, ib'ats fi'il amr, lana jar majrur, malikan maf'ul bih, nuqatil fi'il mudhari, nun sebagai fa'il, fi sabili jar majrur, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Qala fi'il madhi, hal isim istifham, asaitum fi'il madhi, tum sebagai fa'il, in harfu syartin,
kutiba fi'il madhi majhul, alaikum jar majrur, al-qitalu naibun fa'il. Allah itu dari an ya Ustadz ya. An harfu nasbin wa masdariyin, la-nya la nafi. Tuqatilu fi'il mudhari mansub bi an. Qalu fi'il madhi wawu sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, ma ini isim ini mah ini mubtada ya Ustaz wa malana. Yang mana wa malana? Ya, wa malana. Berarti maknya ini kan mubtada ya? Maknya bukannya artinya tidak ya? Ya, tidak ya. Tidak atau apa ya artinya ini? Ya, tidak Ustaz, tidak ada bagi kami. Tidak. Wa malana maknya kayaknya tak dulu deh. Tadi Bukan tidak ya. Tadi itu ya Ustaz. Makanya ini ma istifham dia. Oh. Ya, berarti ini mubtada ya, Ustaz? Ya, mubtada. Kan apakah kami tidak mau berperang gitu. Kalau arti latarlaknya ya. Nah. Berarti ma di sini isim istifham sebagai mubtada, lana jar majrur, alla tadi annya sebagai harfu nasbin wa masdarin, la-nya la nafi, nuqatila fi'il mudhari, nun sebagai fa'il, fi sabili jar majrur. Jangan dibilang nun fa'ilnya. Tapi nahnu ya sebutnya ya, nahnu ya. Nahnu kalau nun jadi fa'il tuh di belakang, Bu. Kalau di depan tuh nggak bisa jadi fa'il. Di depan, oke. Di depan nahnu di belakang. Fi sabili jar majrur, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Al-wawu di sini wawu hal. Qad harfu taukid. Ukhrij ini fi'il madhi majhul. Na sebagai mudhaf sebagai maf'ul bih. Min diyarina. Kok maf'ul bih sih? Naibul fa'il. Kan fi'il madhi majhul kan? Kami diusir. Iya. Naibun fa'il ya Ustaz. Ya. Naibun fa'il. Min diyari jar majrur na mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin abna'i ma'tuf ke diyari na mudhaf ilaih. Al-fa'u harfu atfin lamma ini harfu jazm. Kutiba fi'il madhi majhul majzum bil lamma. Alaihim jar majrur, al-qitalu naibun fa'il. Tawallau fi'il mudhari wawu sebagai fa'il, illa adatul istisna. Qalilan mustasna minhum jar majrur. Al-wawu harfu atfin, Allah lafzul jalalah sebagai mubtada, alimun khobar, bil zalimin jar majrur. Alam ta'lam ayyuhar rasul qissatul asyrafi wal wajha'i min bani Israil. Qissata ya. Qissatal asyrafi wal wajha'i min bani Israil min ba'di zamani Musa. Hina talabu min nabiyihim ayyuwalli alaihim malikan. Ya jitami'un. Ayyuwalliya berarti ya, kan annya ini ya. Oh iya, Mas, ya yuwalliya. Ayyuwalliya alaihim malikan. Yajtami'una tahta qiyadatihi wa yuqatiluna a'da'ahum fi sabilillahi qala lahum nabiyyuhum halil amru kama ini apa ya atau halil amru kama atawaqqa'uhu in furidu alaikum kama atawaqqa'uhu in furidu alaikumul qitalu fi sabilillahi annakum la tuqatilun fa inni atawaqqa'u junbakum wa fararakum minal qital qalu mustankirina tawqi'i nabiyihim wa ayyu mani'in yamna'na 'anil qitali fi sabilillahi wa qad akhrijana ya. Tapi ini akhrajana ada failnya tuh. Ya. Wa qad akhrajana aduwwuna min diyarina wa ab'adana an auladina bil qatli wal usri ya. Falamma faradallahu alaihimul qitala ma'al malikil ladzi ayyanahu lahum janabu wa farru 'anil qitali illa qalilan minhum sabatu bi fadlillahi wallahu alimun bil zalimin nakitsina uhudihim.
apakah kalian tidak mengetahui, wahai Rasul, tentang kisah orang-orang yang asyraf itu yang apa ya Ustaz? Asyrafil anbiya. Asyraf itu apa namanya? Orang-orang yang memiliki keutamaan ya. Kisah orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang-orang terpandang gitu ya. Ya, kisah orang-orang yang terpandang dan memiliki kedudukan dari Bani Israel di zaman setelah Nabi Musa. Ketika mereka meminta dari Nabi mereka untuk memilih ya, untuk menunjuk seorang raja bagi mereka yang mengumpulkan di bawah kepemimpinannya, dan mereka berperang memusuhi musuh-musuh mereka di jalan Allah. Nabi mereka berkata kepada mereka, apakah urusannya sama seperti apa yang aku perkirakan? Aku khawatirkan. Yang aku khawatirkan jika diperintahkan kepada kalian berperang di jalan Allah, sesungguhnya kalian tidak akan berperang. Dan sesungguhnya kekhawatiranku, gitu ya. Aku khawatir bahwa dengan ketakutan kalian dan. Juban itu ini apa? Pengecut ya. Aku mengkhawatirkan sifat pengecut kalian dan kalian akan lari dari peperangan. Ya, aku mengkhawatirkan sifat pengecut kalian dan kalian akan lari dari peperangan. Mereka berkata, ya mereka menolak gitu ya kekhawatiran Nabi mereka dan berkata, hal mana yang akan menghalangi kami dari berperang di jalan Allah, dan sungguh akhrajana musuh-musuh kami sudah mengusir kami dari kampung-kampung halaman kami dan menjauhkan kami dari anak-anak kami dengan perang dan penawanan. Dan ketika Allah memerintahkan kepada mereka berperang dengan raja yang ayanahu lahum, yang sudah diketahui oleh mereka gitu Ustaz. Mereka gentar yang Allah telah tetapkan untuk mereka. Yang sudah Allah tetapkan bagi mereka, mereka pengecut dan mereka meninggalkan dari peperangan. Kecuali sedikit dari mereka yang tetap dengan keutamaan Allah. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim yang membatalkan janji-janji mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم Wallahu alimum bizzalimin. Tidakkah kalian melihat para pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, ini berarti Nabi Daud ya, karena kan ini lagi bicara kisah antara nanti pemimpin yang dipilih adalah Talut, ini nanti melawan Jalut ya. Nah, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, utuslah, tunjuklah kepada kami raja yang kami akan berperang bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabinya berkata, apakah mungkin bagi kalian, ya, kan sepertinya boleh jadi. Bisa jadi kalian, ya, jika diwajibkan berperang, kalian tidak mau berperang. Kemudian mereka menjawab, bagaimana kami tidak mau berperang,
di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sungguh kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami, ya, dan telah dipisahkan dari anak-anak kami. Maka ketika diwajibkan berperang atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali sedikit di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini bercerita tentang, ya, para pemuka Bani Israel setelah zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika mereka ingin menghadapi, ya, raja yang zalim ketika itu, yaitu Jalut, ya. Dan mereka minta agar ditunjuk seorang raja supaya mereka bisa berkumpul di atas satu kepemimpinan, ya. Jadi suku-suku Bani Israel yang banyak itu bisa berkumpul di bawah naungan seorang raja agar mereka bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan mereka kepada nabi mereka, yaitu Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Namun, ya, nabinya ini tahu ya, memahami betul sifat mereka, karakter mereka. Mereka tahu bahwasanya mereka adalah, ya, Bani Israil adalah orang-orang yang pengecut, ya. Maka nabinya ini khawatir kalau sekiranya turun ayat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, turun perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, umatnya ini, Bani Israil ini tidak mau berperang karena sifat pengecut mereka. Dan ternyata memang seperti itu. Ketika sudah ditunjuk raja untuk mereka, nanti setelah ayat ini akan ada ayat yang menjelaskan siapa yang akan ditunjuk, yaitu Talut. Setelah ditunjuk Talut sebagai raja, kemudian mereka diperintahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba mereka berpaling. Tiba-tiba mereka lari, ya. Tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang dibuat di awal ketika mereka minta raja, ya, agar mereka bisa berperang, ya ternyata, ya, mereka ingkari sendiri. Dan ketakutan atau kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh nabi mereka benar-benar terjadi. Dan memang inilah sifatnya orang Bani Israil. Mereka itu punya sifat pengecut, ya. Mereka punya sifat pengecut. Tidak mau berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti insya Allah kita akan baca bagaimana kisah peperangan mereka, ya. Dan sebagaimana kisah yang sudah kita baca pada juz 1 yang menunjukkan betapa orang Bani Israil ini, ya, seringkali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, begitupun dalam kisah ini, ya. Jadi mereka memang memiliki karakter yang diwariskan secara turun-temurun kepada anak keturunan mereka. Tidak hanya bersama Nabi Musa, bahkan setelah, ya, bersama Nabi setelah Nabi Musa, mereka pun masih punya sifat suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang benar saja ketika turun, ya, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka ketika, ya, diwajibkan atas mereka untuk berperang, mereka pun berpaling kecuali sedikit di antara mereka. Ya, jadi dari banyak jumlah mereka, ternyata setelah turunnya ayat berjihad di jalan Allah, hanya sedikit yang mau ikutan. Itu pun sudah sedikit, di dalam perjalanan yang menuju medan peperangan, itu gugur lagi nanti, ya. Karena ada larangan yang dilanggar oleh mereka, sehingga jumlah mereka yang sudah sedikit, tambah sedikit lagi. Ya, nanti insya Allah kita akan ayat-ayat selanjutnya itu masih menjelaskan kisah bagaimana orang Bani Israil ini berperang, ya, dipimpin oleh Talut, kemudian di dalamnya ada Nabi Daud alaihissalam, ya, mereka berperang melawan Jalut, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok. Mungkin untuk hari ini sampai di sini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.